Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Febriani dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, semester 6. Dan teman saya. Baik Bu, perkenalkan saya Arenika Ramesa Putri. Saya juga dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6, satu kelas sama Eka. Nah, jadi maksud kedatangan kami di sini ingin sedikit wawancara persoalan ekonomi sosial yang ada di Kelurahan Tanjung Agung. Nah, mungkin sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Ibu Yuli. Saya Ketua RT 01 Lingkungan 2 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang. Jadi Ibu di sini sebagai Ketua RT-nya ya? Saya sebagai Ketua RT. Kalau boleh tahu masyarakat di sini kurang lebih berapa Bu yang Ibu pegang? Kalau warga saya itu, kalau yang di sini sekitar 97 kepala keluarga. 97 kepala keluarga. Kalau mayoritas pekerjaannya sendiri apa Bu? Rata-rata berdagang dan buruh. Berdagang. Dan buruh UMKM. kasar gitu ya, buruh di pasar gitu kan. Ya rata-rata di pasar karena memang kita deket pasar. Jadi memang mereka ruang lingkupnya rata-rata pekerja di pasar sama pedagang. Kalau dari tadi kan buruh, kalau ada nggak yang punya UMKM atau gimana gitu Bu? Apa Ada, pedagang? itu aja Haus Tapis Citra itu. Oh, Tapis, dia pembuatan tapis. Nah, banyak juga anak-anak yang PKL ya, PKL di Majang gitu di situ. Ada di sini. Kalau rata-rata pendapatan warga di sini berapa ya Bu kalau boleh tahu? Kalau di sini kan memang ekonominya menengah ke bawah sih. Ya mungkin hanya ada beberapa yang rumahnya di depan, bagian depan memang rata-rata mereka kan pensiunan ini gitu kan. Cuma kalau yang masuk ke dalam kita memang saya kan dari 97 kakak itu mungkin hanya sekitar 10 kakak lah yang memang mereka ini ya. Kalau yang lainnya yang di bawah ini rata-rata ya pedagang dan buruh gitu. Ya mungkin kalau kisaran harian mungkin nggak nyampe 100.000 kali. Karena mereka kan rata-rata pendapatannya harian. Iya, Mungkin nggak ya kisaran 50.000 mungkin. Ya sekitar nggak bisa disamaratakan ya, mungkin kisarannya sekitar 50 sampai 100.000 mungkin gitu kan. Kalau khusus untuk kayak saya sendiri ya malah nggak menentu kan, karena memang suami juga hanya pekerjaannya sopir rental kan ya. Kalau memang ada yang pakai mobil ya ada, cuma kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu. Dengan pemasukan yang segitu tadi, ada nggak Bu kayak dana sosial atau bantuan sosial dari pemerintah sendiri yang masuk ke desa ini? Ya kalau bantuan sosial banyak ya, bantuan sosial terutama program Keluarga Harapan, PKH, dan ini ya BPNT, bantuan pangan non tunai. Ada juga bantuan UMKM dari Koramil gitu ya, untuk bantuan pedagang-pedagang kecil lah gitu. Kalau yang program Keluarga Harapan kan ya memang yang punya anak kecil, punya anak sekolah kategorinya kan, yang punya lansia, punya disabilitas, ibu hamil dan balita. Ya hampir mungkin 70% dapat bantuan, hampir 70%. Jadi bantuan itu sangat membantu ya Bu? Oh, sangat-sangat membantu. Karena memang ya rata-rata masyarakatnya memang menengah ke bawah. Iya. Jadi cukup tersoroti di daerah ini sendiri untuk bantuan sosial. Alhamdulillah kalau di sini ya memang yang mendapat bantuan itu memang mereka yang memang layak mendapat bantuan. Karena kalau misalnya kadang mereka tinggal di rumah yang lumayan, sudah kayak saya gini kan tinggal di rumah, tapi ini rumah orang tua yang artinya kita sendiri belum punya rumah sebenarnya kan, tapi karena kita menempati rumah orang tua yang alhamdulillahnya bebas sewa, paling hanya itu rata-rata juga malah ngontrak di sini. Banyak kan yang ngontrak. Masih banyak yang ngontrak? Banyak. Berarti lebih banyak pendatang ya Bu? Enggak juga, ya mungkin misalnya gini, anaknya menikah gitu kan, ngontrak di dekat rumah situ gitu kan, cuma sebenarnya orang-orang sini lah gitu.
ya nggak banyak juga sih, tapi adalah gitu yang ngontrak beberapa sekian, mungkin sekitar 20% ada gitu. Dari bantuan sosial tadi ya Bu ya, kan udah banyak tuh yang dapat. Apakah menurut Ibu itu udah merata atau yang miskin yang memang layak belum dapat gitu? Ada Ada. ada yang ya, terutama saya RT kan ya, memang kita sudah mengusulkan kan, tapi kami juga kurang tahu kendalanya kenapa sudah diusulkan tapi tidak pernah turun gitu ya, tidak pernah keluar karena memang namanya pedagang ini kan, mungkin mereka dulu lagi lumayan, sekarang kan mungkin karena lagi semenjak pandemi apa sampai sekarang ini masih terasa gitu kan, hanya sekarang keadaannya turun. Nah itu kan yang mungkin dulu tidak mengharapkan bantuan, sekarang sangat mengharapkan gitu. Itu ya kadang belum tersentuh yang kayak gitu kan, belum dapat gitu. Ada yang belum, yang memang harusnya dapat tapi belum juga dapat sampai sekarang ya ada, tapi ya nggak banyak sih. Kalau untuk mayoritas penduduk kan ada sekitar 90 kepala keluarga ya Bu. Ya. Itu kebanyakan dia pendidikan anak-anaknya itu bagaimana Bu? Kalau pendidikan anak-anaknya sih, kalau sekarang ya kalau sampai SMA rata-rata SMA ya, maksudnya udah jarang sih yang putus sekolah gitu kan, karena sekarang kan SD SMP aja udah gratis. Jadi kan memang kita mau program pemerintah ya, ada program pemerintah billing gitu kan, jadi kan memang anak-anak jangan sampai tidak sekolah karena biaya. Billing itu apa ya Bu? Bina lingkungan. Jadi billing itu di bawah naungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Jadi kalau billing itu, jadi kita nanti daftar anak-anak ini disurvei, kalau memang mereka layak masuk billing, mereka sekolah tidak bayar sampai lulus kan. Tapi ya kalau seragam ya biasa lah ya gitu kan. Nah kalau untuk SMA, memang kalau SMA kan di bawah naungan provinsi. Itu tidak ada billing, cuma paling adanya Bosda, tapi itu tidak semua dapat. Ya memang kalau SMA kena biaya sih gitu kan, cuma rata-rata ya, tapi nggak putus sekolah sampai SMP gitu, rata-rata ya sekolah SMA, SD ya masih banyak yang anak-anak lah di sini. Lebih banyak anak-anaknya. SD banyak, SD SMP gitu. Tentang ini kendala prasarananya di pendidikan itu sendiri ada nggak sih Bu? Kayak kan sekarang udah kemajuan zaman tuh, udah teknologi semua, ada nggak sih Bu sarana prasarana yang kurang dari sekolah-sekolah menurut Ibu? Ya kalau prasarana ya mungkin kalau sekarang ini semenjak zaman online ini ya mungkin di HP ya, jadi orang tua yang memang keadaannya dia nggak ada ya diharuskan ada untuk membeli HP. Dan HP itu tidak cukup membeli HP aja kan, kuotanya gitu kan. Jadi memang pernah sempat ada ya katanya program bantuan kuota ya untuk ini. Tapi kayaknya khususnya saya sendiri juga anak sekolah nggak pernah dapet gitu, nggak tahu itu nyampe kemana gitu kan. Siapa yang tersentuh di mana gitu kan, itunya si kuota itu gitu kan. Yang pasti ya sampai sekarang masih banyak tugas-tugas yang memakai online dan tetap orang tua itu terus beli kuota kan gitu. Jadi itu berdampak lagi pada perekonomian keluarganya masing-masing ya Bu. Cukup memberatkan. Cukup memberatkan. Memang lebih baik ya kalau memang mudah-mudahan bisa normal lagi kan, bisa tatap muka lagi. Jadi nggak mengurangi inilah gitu kan kendalanya. Cukup mungkin Bu. Makasih buat waktunya, mohon maaf ini mengganggu. Itu aja mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.